Di balik gemerlap kota-kota dunia, ada wajah-wajah anak bangsa yang mencari rezeki di negeri orang, namun jauh dari tanah air. Mereka menghadapi beragam tantangan, dari masalah hukum, diskriminasi, hingga kasus pidana. Pertanyaannya, siapa yang melindungi mereka? Inilah kisah tentang perlindungan WNI di negeri orang. Thailand menjadi salah satu negara tujuan WNI untuk bekerja dan belajar. Namun, keberadaan mereka tidak selalu mudah. Masalah izin tinggal, perdata, hingga pidana bisa menjerat kapan saja. Data menunjukkan, ratusan kasus WNI ditangani setiap tahun, baik di Thailand maupun negara lain. Saya udah 7 tahun di Thailand, sebelumnya saya di Malaysia, dan kebetulan sekarang masih kuliah. Sebelumnya saya kerja 4 tahun, lalu melanjutkan untuk kuliah di Thailand. Saya memang ditugaskan ke sini. Ini sudah negara ketiga saya ditugaskan di sini sebelum nanti berpindah lagi. Kalau saya sih dulu sebenarnya awalnya gara-gara project ya. Gara-gara project, terus karena ditugasin projectnya untuk negara Thailand, terus ditawarin mau ke sini apa enggak, ya nggak apa-apa gitu. Ini yang membuat kita juga kalau dibilang betah. Tetapi yang menurut saya kalau kerja di luar negeri, yang penting itu circle-nya, di luar pekerjaannya. Karena kalau kerjaan, ya kita juga berhubungannya bukan dengan orang Indonesia kan, berhubungan dengan orang luar. Tapi begitu ini kalau ngomongin kangen keluar, kangen rumah, minimal saya kalau di sini ngopi kayak di rumah gitu. Untuk Thailand paling ketilang ya di jalan. Ketilang, ada operasi kita lupa bawa SIM atau lupa bawa dokumen. Ada sih cerita beberapa dari teman-teman juga, kita nggak langsung ketemu sama orangnya ya. Katanya nggak jadi kerja, dipulangkan. Karena kita juga mendengar dari KBRI juga menolong mereka untuk repatriate atau mengembalikan mereka ke Indonesia. Kita lihat juga berita-berita dari sosial media di KBRI, mereka ditolonglah dari KBRI itu untuk dipulangkan kembali. Thailand ini kan buat orang Indonesia kan gampang sekali datangnya kan. Jadi mungkin yang paling banyak kan kasus TPPO kali ya, yang ya lagi banyak sekali di Thailand ini, karena ke Thailand kan visanya nggak perlu kan di wave. Jadi orang bisa datang sebagai turis, kemudian dia ternyata ada kasus itu gitu. Jadi kalau ini pasti sering dengar dan memang banyak kan di sini gitu. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat gitu. Dokumennya apa aja nih gitu. Udah semuanya udah list down, udah company-nya oke, dari kitanya oke, Thailandnya juga oke, bisa kerja segala macam udah siap. Baru kita dapat green lights gitu buat berangkat. Tapi kalau misalnya sebelum itu ada, sebenarnya agak ngeri juga. Tapi karena itu udah di awal udah di-clearkan, jadi ya masih aman sih alhamdulillah gitu. Di Bangkok, KBRI menjadi rumah kedua bagi WNI. Disinilah negara hadir, lewat duta besar dan aparat penegak hukum yang ditugaskan khusus, Atase Kejaksaan. Ada satu yang menarik, dan prosesnya ini masih berjalan sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya masalah ini terkait dengan pemalsuan dokumen, tapi yang terjadi adalah karena kesalahan administrasi yang ada di Indonesia. Tapi berakibat kepada WNI kita ini harus ditahan. Ini menarik karena di sini kebetulan KBRI Bangkok punya Satgas PWNI. Jadi kami di dalam Satgas ini kami bekerja sama. Jadi atas kejaksaan, atas imigrasi, atas polisi, atas riset, kemudian dengan fungsi protokol dan konsuler, kami bekerja sama bagaimana caranya agar kita bisa menyelamatkan WNI ini. Pengalaman ini kenapa menarik buat saya, karena sebetulnya kita kasihan, prihatin kepada WNI kita ini, karena ya dia
berada dalam penjara, tidak bisa berbahasa, kemudian akses untuk beribadah itu tidak ada. Jadi kita cukup prihatin, dan ini yang sekarang sedang kita kerjakan, yang kami kerjakan untuk membebaskan WNI ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera memulangkan yang bersangkutan. Kami mempunyai Satgas pelayanan dan juga khususnya adalah pelindungan warga, yang di dalamnya ada berbagai unsur yang ada di KBRI. Atcak ada di situ, Atpol ada di situ, Atriset ada di situ, kemudian Adhan juga ada di situ, dan juga ada protokol dan konsuler yang berkaitan dengan masalah hubungan diplomatiknya, itu semua ada di situ. Jadi dalam kerjasama dalam satu tim itu terpadu kita melakukan. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses hukum, tindak lanjutnya dan bagaimana supaya memudahkan pelepasan dan bagaimana supaya proses-proses hukum tidak menjadi kekakuan di dalam menyelesaikan pelindungan itu, di sini Atcak mempunyai peranan yang sangat besar melalui konteks, melalui jalur-jalur partnership dengan mitra kerjanya, maka Atcak bisa mempercepat proses-proses itu. Begitu juga dalam konteks pihak keamanan, dalam ini adalah Adhan, di mana memang situasi di perbatasan itu mau tidak mau namanya juga ada situasi yang di luar normal, ada suatu konteks ketidakamanan lah dalam konteks politik dan keamanan secara nyata di lapangan, ya memang harus ada perhatian khusus dari pihak Adhan, karena itu memastikan untuk memudahkan koordinasi dengan pihak mereka. Juga demikian dari Atpol, dari kekonsuleran dan lain-lain, dan itu adalah suatu keterpaduan di dalam melaksanakan tugas, dan Atcak salah satunya yang mempunyai peranan yang besar di dalam proses penanganan hukum. Perlindungan WNI di luar negeri tidak bisa dilakukan sendirian. Kerjasama antar negara menjadi kunci dalam penegakan hukum. If I talking about the relationship between Indonesian Prosecutor Office and Thailand Office of the Attorney General, it can be I can talk about history. In fact, we have the first MOU of cooperation among the Prosecutor Office with Indonesia. Thailand have the first MOU with Indonesia. The first MOU in 1988, and after we signed that MOU, we have a lot of cooperation. We exchange the prosecutor. The Thai prosecutor being dispatched to be trained, join the training with Indonesian prosecutor in the training institute that you call Badika. Or Thai, we also invite some Indonesian prosecutor to join our training seminar. And then it's very close cooperation between Indonesia and Thailand. And with this MOU, we use as a model to commit the MOU cooperation with the others prosecutor in the other countries. And for Indonesia, it's a very special relationship because Indonesia dispatched the prosecutor attaché, or you call narcotic attaché, but in fact they are the prosecutor to station in Indonesian embassy in Bangkok. And with this kind of person that can make our relationship closer. And when we have some difficulty, like as I mentioned before, the scam center, the human trafficking, Indonesian victims, we work closely with the prosecutor attaché at the Indonesian embassy to rescue, to overcome that difficulty. And at the end, we can rescue several Indonesian victims and repatriate back to Indonesia. This kind of working that
we have the close relationship and can more effectively and contribute the successful outcome to the criminal justice system. So I'm really confident that in the future, Thailand and Indonesia prosecuting office can work closely and strengthen our relationship tightly. Hubungan Indonesia dan Thailand dalam konteks bilateral, kalau kita lihat secara mendasar adalah bagaimana peranan KBRI di dalam memastikan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Thailand sehingga kita bisa melakukan kerjasama di segala bidang. Satu hal yang paling penting dan itu selalu saya garis bawahi, bahwa di dalam pelaksanaan fungsi diplomatik antara Indonesia dan Thailand adalah bagaimana dalam konteks naungan sebagai satu bendera merah putih, yaitu adalah melalui kedutaan besar KBRI yang sebut kita KBRI yang ada di Bangkok ini. Nah, kalau ditanya bagaimana peranan dari atas kejaksaan di dalam pelaksanaan perlindungan itu, ya tentu memiliki peranan yang signifikan. Bukan hanya di Thailand, Atase Kejaksaan juga hadir di berbagai belahan dunia. Dari Singapura, Riyadh, hingga Hong Kong. Mereka menjadi garda terdepan dalam perlindungan hukum bagi WNI. Pada waktu itu, bawa pulang hidup-hidup Satinah, ya, warga negara Indonesia dari Jepara yang diduga melakukan, bukan diduga, memang sudah diputus oleh pengadilan membunuh majikan. Dan waktu itu sudah ada proses diat sebesar 7 juta rial, atau kalau dikonversi lebih kurang ya, pada waktu itu sekitar 22 miliar. Nah, sebelum saya datang itu. Tapi ternyata kemudian ada laporan dari KBRI pada waktu itu bahwa Satinah yang sudah dibayar diat masih diajukan lagi dengan tuntutan hukuman mati. Nah, karena itu maka Presiden SBY memerintahkan Jaksa Agung pada waktu itu untuk memerintahkan Jaksa Agung, Menteri Luar Negeri untuk mengirim jaksa. Sebenarnya 2, satu di Malaysia, satu di Arab Saudi. Karena di Malaysia dan di Arab Saudi tingkat WNI yang bermasalah hukum dan diancam hukuman mati itu sangat tinggi. Nah, hal yang pertama sampai di sana saya bongkar dokumen-dokumennya tentang Satinah, apa-apa yang sudah dilaksanakan, dan saya pelajari KUHAP-nya, hukum acaranya. Kita hadir ke sana mensupport Kementerian Luar Negeri dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara. Alhamdulillah dengan kesamaan visi, kesamaan misi, kita full support konsuler di Saudi. Tanggal 1 bulan 9 2015 saya bawa pulang Satinah, alhamdulillah dalam keadaan hidup. Sebenarnya negara sudah cukup luar biasa untuk semua kasus di Saudi. Bahkan pengacara di Arab Saudi itu bilang, saya tidak pernah melihat kedutaan besar negara lain yang konsen memberikan perlindungannya seperti kedutaan besar Republik Indonesia. Ya, luar biasa Anda katanya. Anda datang ke saya diskusi bolak-balik, Anda datang ke pengadilan, Anda datang ke penjara untuk membela warga negara Anda. Mungkin kita udah baca undang-undang TPPO-nya Saudi. Dalam komunitas-komunitas itu, dan ketika ada acara-acara sosialisasi, jadi di awal itu saya sosialisasinya, saya terjemahkan dulu KUHAP. Ada 225 pasal KUHAP-nya. Nah, dari KUHAP itulah kita sosialisasikan apa hak-hak WNI ketika dia dipanggil, ketika dia ditangkap, ketika dia tersangka, ketika dia jadi terdakwa, sampai
hak dia kalau dia diputus bebas. Dia bisa menuntut kompensasi kepada negara, kepada Arab Saudi. Nah, itu bisa hak takwid namanya. Keberadaan atas kejaksaan, kalau berbicara dalam konteks Hong Kong, kebetulan Pak Konjen itu membentuk sebuah satuan tugas yang namanya Satuan Tugas Perwakilan Perlindungan Terpadu, yang di dalamnya merupakan sinergi atau kolaborasi dari berbagai macam fungsi yang ada, kejaksaan, kepolisian, imigrasi, ketenagakerjaan, dan tentunya di bawah koordinasi fungsi protokol dan kekonsuleran. Kita bekerja bersama-sama melakukan bagiannya, karena sebuah masalah nggak mungkin bisa dilihat hanya dari satu perspektif saja, perspektif hukum saja, tidak bisa begitu, karena ini melibatkan banyak masalah. Orang yang ditangkap dari majikannya misalnya, ada berarti hak-haknya belum diselesaikan, begitu kan? Nah, hak-haknya belum diselesaikan itu adalah ranahnya ketenagakerjaan. Dia pasti berhubungan dengan masalah, misalnya setelah ini izin tinggalnya bagaimana, itu imigrasi. Terkait dengan kejaksaan mungkin berbicara masalah kasusnya, substansi kasusnya dan proses yang harus mereka jalani. Kalau memang mereka mendapat laporan terkait dengan permasalahan ini, ada akar permasalahan di Indonesia, ada juga konsul kepolisian. Jadi kita bekerja bersama-sama. Nah, keberadaan atas kejaksaan di dalam konteks itu, saya lebih sepakat dengan istilah, bukan nyaman dengan konsul kejaksaan, tetapi lebih sepakat dengan istilah bagaimana kita memberikan sebuah nilai tambah pada kolaborasi yang sudah ada, sehingga keberadaan kita bermanfaat gitu untuk menambah kolaborasi itu. Orang-orang di dalam penjara bukan semuanya jahat, tetapi ada kebanyakan mereka nggak tahu. Dan inilah kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi ini pekerjaan yang sangat menantang tapi menyenangkan bagi saya, karena kesempatan kita untuk melayani sesama. Baru kemarin saja saya ada kesempatan, ada sebuah seminar penyuluhan hukum bersama-sama dengan teman-teman. Saya menjelaskan sebuah paparan dengan sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu adalah jika saja saya tahu. Karena kalau kamu nggak tahu, kamu bisa ngambil keputusan-keputusan yang salah dan keliru. Yang kita bisa lakukan adalah menjalin sebuah hubungan yang baik. Hubungan yang baik, baik secara formal maupun secara informal, yaitu hubungan antara personal, antara kita dengan rekan-rekan kita yang ada, misalnya dari correctional service, dari kepolisian, dari DOJ, itu DOJ adalah Department of Justice-nya Hong Kong. Kalau kita menganukan jalur formal, ini baru kemarin beberapa kita coba, mungkin untuk bisa mengeluarkan sebuah data ke kita perlu 1 bulan waktunya. Berapa sih warga negara kita yang ada di tahanan di penjara misalnya, perlu 1 bulan. Tapi dengan hubungan informal, kita bisa mereka cuma bisa mengatakan kita, oke, kalau saya persurat ke kamu, itu perlu 1 bulan. Tapi kalau kamu catat aja apa yang saya katakan, sekarang pun saya bisa. Nah, hal-hal itu yang dibangun melalui komunikasi person to person, dan itu yang kita lakukan. Tetapi 2 hal itu sama-sama penting. Formalnya penting, yang non formalnya juga berjalan. Dan di sisi-sisi inilah kita membangun sinergi, membangun kerjasama. Fungsi atas kejaksaan atau atas hukum ini kan dalam konteks pelindungan WNI, kami ini adalah sebagai supporting ya. Fungsi kami adalah membantu atau mendukung apa yang dilakukan oleh kantor perwakilan sebagai bagian dari misi diplomatik, yaitu melakukan pelindungan terhadap WNI yang ada di luar negeri. Siapa yang kita support? Yang kita support tentu adalah Kementerian Luar Negeri dalam hal ini. Kalau ditanya apa fungsi utama atau peran dari atas kejaksaan, karena kami ini adalah atas teknis dan
kami memiliki pengalaman sebagai praktisi, maka tentu keberadaan kami diharapkan mampu untuk memberikan masukan, memberikan insight yang kaitannya dengan litigasi. Meskipun bukan kami yang akan maju untuk melakukan litigasi di negara akreditasi, namun dengan pengalaman praktis yang kami miliki, kami bisa memberikan input, memberikan insight kepada proses pelindungan WNI itu sendiri, khususnya terhadap mereka yang menghadapi masalah pidana. Setiap warga negara Indonesia yang di luar negeri itu wajib tahu, wajib memahami bahwa negara itu selalu akan hadir untuk mereka. Siapa yang mewakili negara Indonesia di negara tempat mereka tinggal atau negara di kantor perwakilan gitu ya, itu adalah kedutaan besar atau konsul jenderal. Jadi mereka harus tahu bahwa ketika ada persoalan, khususnya persoalan hukum yang mereka hadapi di negara tempat dia tinggal di luar negeri, maka dia harus segera mencari perlindungan. Bagaimana cara mencari perlindungan? KBRI di seluruh dunia itu dia punya website yang sangat informatif, dan saya yakin bahwa saat ini semua warga kita, terutama yang bekerja di luar negeri, mereka melek teknologi ya. Jadi mereka bisa mencari tahu. Kalau memang tidak bisa mengakses website, setidak-tidaknya mereka harus mengenal siapa yang menjadi biasanya di mereka itu ada kelompok-kelompok gitu ya, ada komunitas. Nah, siapa yang menjadi pimpinan komunitas kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan mereka. Stakeholder yang terkait dengan atas hukum adalah AGC Singapura ya, atau Kejaksaan Agung Singapura. Bagaimana mereka membantu kinerja kami? Mereka sangat welcome terhadap keberadaan atas kejaksaan. Bahkan salah satu yang mensupport ditempatkannya atas kejaksaan di Singapura adalah AGC of Singapore. Oleh karena itu keberadaan kami di sana untuk kami kemudian bisa menyelami sendiri seperti apa dan kemudian mengkomunikasikan kepada pemerintah RI, sehingga tidak ada lagi misinterpretasi atau asumsi-asumsi yang akan justru ke depannya menghambat apa yang menjadi misi Indonesia ya. Tidak hanya di dalam proses pelindungan WNI, tapi juga fungsi-fungsi yang lain yang berkaitan dengan fungsi kejaksaan. Setiap negara punya tantangan berbeda. Namun, misi utamanya sama. Memastikan warga negara terlindungi dimanapun mereka berada. Pengalaman para atase kejaksaan di lapangan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan itu. Dan agar setiap langkah benar-benar efektif, arahan menyeluruh dari Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat PWNI, menjadi fondasi yang menjaga keberlanjutan perlindungan bagi mereka. Jadi kalau kita berbicara mengenai pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tentu ada berbagai macam undang-undang yang menjadi rujukan kita. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri. Di situ bahkan ada satu bab khusus yang mengatur bagaimana negara harus hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh warganya. Ya. Nah, dalam konteks koordinasi internal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Pelindungan WNI dengan perwakilan RI, memang Direktorat PWNI memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan fungsi koordinasi dan juga pengendalian terkait dengan segala macam bentuk pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh, ketika ada penanganan kasus, ya, kita mengkoordinasikannya di pusat, kemudian kita koordinasikan dengan perwakilan RI terkait. Kita bicara tidak hanya masalah penanganan kasus saja, kita bicara juga pelayanan kekonsuleran. Ya. Kita memahami bahwa
pola keberangkatan warga negara kita ke luar negeri, ya, itu kan dalam konteks migrasi. Ya. Driver for migration itu bermacam-macam. Ada yang ingin tujuannya menambah penghasilan dengan bekerja di luar negeri, ada yang ingin menambah pengetahuan dengan sekolah, atau ingin ikut dengan keluarganya, bermacam-macam. Namun inti masalahnya atau inti yang harus diatasi bersama adalah bagaimana kita, negara, dan seluruh stakeholder yang ada bisa membangun apa yang kita sebut sebagai koridor aman migrasi. Itu intinya. Jadi bagaimana negara hadir dengan membangun koridor aman tersebut. Nah, tentu ketika kita bicara membangun koridor aman, kita tidak bisa hanya bicara mengenai Indonesia sebagai negara asal. Kita harus bicara juga mengenai negara transit. Kita juga harus bicara mengenai negara tujuan. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak. Kita harus bekerja sama dengan banyak negara. Ya, baik itu negara transit maupun negara tujuan dalam konteks bilateral, namun juga kita perlu angkat dalam konteks regional. Nah, dalam konteks regional kita sudah punya mekanisme ASEAN. Kita punya mekanisme aktif, ya, ASEAN Convention on Combating Trafficking in Person. Kemudian kita juga punya Bali Process. Itu di kerjasama regional di mana kita menjadi salah satu co-chair bersama Australia. Ya. Dan kemudian kita juga punya kerjasama multilateral, UNODC. Jadi semua level kerjasama di tingkat internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral, kita lakukan. Untuk memastikan bahwa everybody on board, ya, dalam proses melakukan penanganan TPPO dan juga melakukan pencegahan. Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa perlindungan WNI bukan sekedar formalitas, tetapi perjuangan nyata yang menuntut dedikasi dan keberanian. Untuk teman-teman WNI yang di Thailand, saya harap lebih aktif untuk join komunitas. Penting banget ikut komunitas apapun itu, meskipun itu nggak UBI, saya sarankan ikut ke dalam komunitas orang Indonesia di Thailand. Kepercayaan yang orang-orang Indonesia itu berlebih itu malah jadi kadang-kadang jadi bumerang gitu. Iya, kayak when it's too good to be true, be careful gitu ya. Satu paling gampang adalah apakah sudah punya kontrak yang jelas. Karena kontrak itu adalah satu pelindungan hukumnya. Kalau tidak ada kontrak, jangan berangkat. Ketika kamu tahu hukum, maka pekerjaanmu, kamu jauh-jauh dari Indonesia ingin mencari nafkah di sini, itu bisa menyenangkan, itu bisa tenang, begitu, itu bisa terlindungi. Jadikan kita juga teman, jadikan kita sahabat untuk saling diskusi, gitu. Mengetahui hukum bukan menyeramkan, tetapi membuat hidupmu tenang dan damai. Para acak yang bertugas di KBRI Bangkok selalu aktif dalam meningkatkan hubungan kerjasama itu, baik di dalam sifat-sifatnya yang berupa kedinasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memelihara komunikasi silaturahmi itu. We also try to be flexible as to assist with the widest measure as possible. That our principle that we conduct our work. Nah, sekali lagi kami mengajak, ya, semua stakeholder, semua kepentingan lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Agung yang sangat-sangat terkait erat dalam proses memberikan pelindungan hukum, ya, bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama melalui atas hukum dan juga atas kejaksaan yang ada, kita lakukan kerjasama itu untuk memastikan bahwa negara hadir dalam satu kesatuan untuk pelayanan dan pelindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Negara sangat concern di dalam melindungi hak-hak hukum mereka. Dan oleh karena itu, ada atas kejaksaan yang ditunjuk mendampingi fungsi pelindungan WNI yang dilakukan oleh kantor perwakilan di luar negeri. Kita hadir di sana bukan sekedar untuk jabatan, tetapi karena kepedulian dan keterpanggilan untuk memberikan perlindungan kepada WNI dari aspek hukum. Ketika WNI sedang menghadapi masalah, negara harus hadir. Bukan untuk mengintervensi hukum yang sedang berjalan, tetapi kita memastikan agar hak-haknya dapat dipenuhi. Dan syukur-syukur kita bisa membantu WNI tersebut supaya mendapatkan proses hukum yang adil. Mereka bekerja dalam sunyi, jauh dari sorotan. Atase kejaksaan,
garda terdepan pelindungan hukum WNI di negeri orang. Dan menjawab satu pertanyaan penting. Apakah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya? Jawabannya adalah ya.